Saya persilakan penyanggah ketiga, Profesor Didik Junaidi Rahbini, MSc PhD, untuk memukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Promovendus, saya menyiapkan satu pertanyaan, tinggal saya bacakan saja. Saya sebagai penguji tidak lagi hanya melihat metodologi, tapi saya ingin masuk ke substansi, strategis, dan dampak. Mengapa dampak? Karena Promovendus yang bersangkutan sebagai mahasiswa sekaligus pengambil kebijakan, dan saya berpandangan bahwa industri strategis ini, tentu bersama industri yang lain, adalah kunci bagi kepemimpinan Prabowo untuk bisa maju dengan tumbuh 7-8%. Jika tidak, lupakan saja. Mengapa 10 tahun ini industri mampet di 3-4%? Jangan berharap bisa tumbuh 7%. Karena itu industri harus tumbuh 8-10%. Pertanyaan saya sekaligus kritik. Di publik sudah terdengar kritik dari almarhum Faisal Basri, juga seorang wakil presiden yang insya Allah ada di depan saudara. Kritik saya, dimensi ini kan dimensi berkeadilan. Dan kritik dari Bapak Wakil Presiden, bahwa rancangan yang dibikin sekarang ini lebih menguntungkan pihak asing. Sementara sumber daya alam di pasal 33 untuk kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pandangan saya dengan industri yang harus diserahkan kepada nasional sesuai dengan rekomendasi saudara Promovendus, yaitu ketiga, dukungan pendanaan untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi. Apakah ini mungkin? Apakah bisa? Apakah visible? Mengambil sendiri sumber daya alam yang kita punyai untuk kemakmuran sebesar-besar untuk rakyat. Terima kasih. Pertanyaannya susah, tapi kita jawab sebagai mahasiswa lah. Yang terhormat Bapak Profesor Didik Junaidi Rahbini, Master of Science, Doctor of Philosophy, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Yang pertama, dalam waktu 2 tahun terakhir, kalau kita baca di medsos, di berita-berita, banyak pro kontra terkait dengan hilirisasi khususnya nikel. Dan saya setuju dengan pertanyaan Pak Didi. Pertanyaan berikut adalah bagaimana cara untuk mendorong itu. Ada 2 hal sebelum saya menjawab. Yang pertama, almarhum senior saya Pak Faisal mengatakan bahwa nikel di Indonesia hanya sekitar 45-50 dolar per ton. Nilai di luar negeri kurang lebih sekitar 75 dolar sampai 80 dolar. Tidak salah itu. Cuma menurut saya yang harus dihitung adalah berapa kos logistik sampai di negara tujuan. Itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 12-15 dolar. Berapa pajak ekspor kita yang kita kenakan dari ekspor itu? Itu kurang lebih sekitar 5-6 dolar. Berapa biaya logistik dari pelabuhan untuk dikirim ke smelternya? Itu bisa 3-4 dolar. Hitung-hitung sudah 70 dolar juga. Masa orang dagang nggak boleh untung 5-7 dolar? Jadi apa yang disampaikan oleh abang saya almarhum nggak salah. Cuma mungkin datanya yang tidak komprehensif. Makanya di kesempatan ini saya menyampaikan bahwa biaya 45 dolar sampai 50 dolar itu biaya pokok, belum ditambah biaya-biaya lain sehingga sampai di negara itu. Nah, yang kedua adalah ada juga yang mengatakan para senior kita, guru kita, orang tua kita, bahwa smelter ini hanya menguntungkan asing, nilai tambahnya itu di asing. Enggak salah juga, itu benar. Tapi mari kita menengok ke belakang. Apa sih yang negara ini sudah buat dalam konteks untuk menyiapkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan seluruh nilai tambah itu dari Indonesia. Pertama, pada tahun 2020-2021, kalau ada perbankan tolong cek. Mana ada perbankan nasional kita yang membiayai smelter. Andaikan pun ada minta equity 40-50%. Dari mana siapa yang bisa melakukan itu?
Yang kedua, andaikan pun itu ada, mutarnya minta ampun. Kalau kita tawaf di Mekah jelas berapa putaran dan berapa menit. Kalau tawaf di perbankan nggak jelas kapan selesainya. Itu baru administrasinya, belum keputusan kreditnya. Nah, kemudian undang-undang negara kita itu kan memungkinkan untuk ada investasi asing sejak tahun 67. Nah, waktu itu kita berpikir adalah melakukan percepatan pengelolaan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan agar ekonomi kita tidak terlalu jatuh. Nah, kalau ditanya apakah cocok dengan rumusan yang kami sampaikan tadi, Pak Prof Didik, saya harus mengatakan bahwa kalau kita ingin berdaulat secara seutuhnya dalam rangka pengelolaan sumber daya alam, tidak ada pilihan. Pemerintah dan perbankan harus duduk bersama-sama untuk membuat keputusan bahwa izin kita berikan kepada pengusaha nasional, tetapi perbankan harus membiayai untuk industrinya. Kalau itu terjadi, maka kita tinggal kita membeli teknologinya. Andaikan pun kita kolaborasi dengan mereka, itu tidak banyak. Dan itu bisa melakukan penetrasi pasar ekspor. Ini juga yang terjadi di China pada tahun 80 dan tahun 90. Jadi menurut saya, tawaran konsep yang saya lakukan atas dasar lewat sebuah kajian akademik, insya Allah mendekati hal yang kita inginkan untuk bagaimana penciptaan nilai tambah itu bisa dirasakan dan dimanfaatkan seutuhnya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan demi kesejahteraan rakyat kita. Demikian. Rob? Cukup Pak, kita tunggu aja realisasinya. Terima kasih. Kita lanjutkan sekarang penyangga keempat, Profesor Dr. Arif Satria, SP, MSI, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Saudara Promovendus, pada tabel 53 terkait dengan dampak lingkungan baik di Morowali maupun di Halmahera Tengah, untuk hampir semua kategori dampaknya buruk dan buruk sekali. Itu menurut hasil temuan Promovendus. Tentu ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat lokal hari ini maupun masa mendatang. Namun pada penelitian ini yang diarahkan tujuannya menganalisis kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan, saya belum menemukan analisis terhadap mengapa kerusakan lingkungan yang amat buruk itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Kalau kita mengacu pada teori resource management, kerusakan sumber daya alam itu kan bisa terjadi karena 3 hal. Kegagalan pemerintah, kegagalan pasar, atau kegagalan masyarakat. Nah, di antara 3 itu kira-kira menurut Promovendus mana yang dominan yang memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang amat buruk menurut Promovendus. Katakanlah misal kegagalan pemerintah, ya. Apakah memang ada aturan yang lemah atau aturannya tidak ditegakkan? Dan sebagai pengawal perizinan asing ada di Indonesia, bagaimana kontribusi Kementerian Investasi dalam memberikan sumbangan pada kerusakan lingkungan ini? Kalau memang itu ada, mohon dibantah. Kedua, kalau tadi itu mendorong insentif bagi tumbuhnya pengusaha nasional dan lokal, namun saya belum melihat kebijakan apa yang memang diarahkan untuk mengurangi dominasi asing. Karena asing datang karena ada karpet merah, karena ada berbagai kemudahan. Apakah lantas ketika kita akan mengurangi dominasi asing, meningkatkan peran pengusaha nasional, seluruh dan kebanyakan kemudahan-kemudahan itu kita cabut? Yang terakhir, Pak Sumitro pernah mengenalkan perbedaan term antara pertumbuhan dan pembangunan. Bahkan sebuah daerah maju bisa disebut terjadi pertumbuhan tanpa pembangunan. Nah, apakah di Halmahera dan Morowali itu terjadi pertumbuhan tanpa pembangunan? Terima kasih. Sama susahnya ini kelihatannya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Arif Satria, Sarjana Pertanian Magister Sains, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut.
Yang pertama tolong tampilkan slide tentang perbedaan antara air yang ada di Halmahera Tengah dan di Morowali. Bapak Ibu semua, para Bapak penguji khususnya Pak Prof. Arif Satria, kalau kita lihat yang coklat itu berada di daerah Morowali. Kawasan industri Morowali dilakukan sejak tahun 2012-2013, tapi waktu itu belum masif. Mulai berjalan dan mulai masif itu di tahun 2016-2017. Dan jujur, di Republik ini belum ada satu kawasan industri yang dilakukan secara paralel yang masif seperti di Morowali. Ini barang baru. Ini barang baru sekali. Dan kemudian ini terjadi sampai dengan sekarang ini. Kita tahu bahwa kondisinya tidak terlalu baik. Makanya saya katakan sangat buruk. Coba kita bandingkan dengan di Wedabai, di Halmahera Tengah yang biru itu. Kami ini mulai di groundbreaking 2018 akhir dan 2019 saya sudah jadi kepala BKPM dan saya sendiri yang mengawal ini industrinya. Apa yang saya mau sampaikan, saya belajar daripada apa yang sudah dilakukan di Morowali untuk tidak terulang di Wedabai. Setelah saya melihat, yang pertama memang perencanaannya yang parsial. Perencanaannya yang belum kokoh karena belum ada contoh. Jadi memang seperti anak lah. Kalau anak baru lahir jatuh-jatuh ya biasa itu. Tapi kalau dia jatuh terus itu nanti ya nggak bagus. Jadi harus dipelajari untuk jangan jatuh lagi, kira-kira begitu. Nah, kondisi ini kemudian saya pakai di Halmahera Tengah. Penegakan aturan. Aturannya sudah bagus, kurang ditegakkan. Karena waktu itu kita mau tegakkan juga seperti apa? Karena contohnya belum ada. Bingung-bingung semua, meraba-raba semua. Mimpi aja kira-kira begitu. Jadi sambil meraba. Nah kalau ditanya, formulasi apa kegagalan ini terjadi? Apakah pemerintah, pasar, atau sosial? Menurut saya digabungkan tiga-tiga. Ini tiga-tiga, punya sumbangsi semua ini. Tapi sebagai negara yang terus berkembang, tidak boleh mundur berpikir ke belakang. Yang tidak baik, kita perbaiki. Dan ke depan untuk membangun kawasan-kawasan industri, ketika kami di Kementerian Investasi, kami sudah membuat standar. Standarnya minimal harus sama dengan di Wedabai. Sambil kita memperbaiki yang di Morowali. Karena memang di situ ada pelabuhan yang harusnya nggak boleh untuk muat batu bara di dalam amdalnya. Itu ditaruh ada amdalnya, makanya ISPA paling banyak itu. Dan sekarang kita mulai melakukan perbaikan. Dan penegakan aturan menurut saya harus betul-betul kita ketat untuk bisa mewujudkan ke sana. Yang kedua, apa solusi untuk dominasi asing terhadap smelter? Sekali lagi ya, bukan tambangnya, Pak Prof, smelternya. Nah, caranya adalah pertama, tapi saya nggak tahu ya, ke depan saya masih dipakai atau tidak. Saya kalau saya masih dipakai, saya terapkan betul ini hasil disertasi saya. Tapi kalau sekedar omong-omong akademik, ya saya sampaikan. Idealnya adalah tambang yang kurang lebih sekitar 4.000 ke atas dan cadangannya bagus, itu harus dimiliki oleh BUMN atau pengusaha nasional. Asing masuk nggak boleh memiliki tambang, tapi dia masuk swap kepada yang punya tambang. Ini salah satu cara agar dominasi itu tidak terjadi. Itu satu dari sisi kepemilikan. Yang kedua adalah memang perbankan kita mau tidak mau setengah mati dipaksa. Harus dijadikan semacam PSN, proyek strategi nasional. Tetapi harus pengusahanya yang clear and clean. Jangan pengusahanya yang mohon maaf begitu dapat duitnya yang nggak sesuai dengan apa yang direncanakan. Ini juga membahayakan negara. Nah ini yang harus dilakukan Pak. Kalau dua ini mampu kita lakukan dan pemerintah kawal, insya Allah dominasi itu perlahan-lahan mulai berkurang. Ini kan persoalannya hanya mau atau tidak mau aja. Perbankan kita masih lebih bagus untuk memberikan kredit standby loan 100 triliun, 200 triliun kepada nasabah yang sudah dianggap percaya. Nanti kalau sudah bagus meminta refinancing. Ini kayak pegadaian juga kadang-kadang. Ya itu nanti tugas
Golkar ke depan akan memperbaikinya. Nah, mohon maaf Pak Muzani, ada Gerindra juga. Kita sama-sama Pak. Yang ketiga, menyangkut dengan apakah pertumbuhan tanpa pembangunan itu terjadi di Morowali dan di Halmahera. Kalau kita menengok pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada di bawah 2018, itu pertumbuhannya maksimal pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau pertumbuhan ekonomi nasional kita itu sekitar 5-6%. Tidak pernah lari dari situ. Tapi sejak smelter ada, sejak investasi hilirisasi terjadi, 2020-2021, pertumbuhan ekonomi di Halmahera Tengah sudah mencapai 20%. Artinya, teori yang mengatakan tanpa pembangunan pertumbuhan ekonomi terjadi, itu tidak terjadi pada wilayah-wilayah ini. Itu juga termasuk pada wilayah di Morowali. Karena pertanyaannya seperti kita lagi tanya jawab, jadi saya akhiri. Terima kasih. Gimana, Prof? Cukup? Terakhir, Ya. soal pertumbuhan tanpa pembangunan, ini kalimat yang singkat, tapi maknanya dalam. Artinya kita evaluasi berbagai daerah-daerah pertambangan di Indonesia, apakah benar memang terjadi adalah pertumbuhan tanpa pembangunan? Karena begitu bicara pembangunan, bicara pemerataan, bicara soal Human Development Index, bicara tentang kesehatan, bicara tentang keadilan dan lain sebagainya. Tidak sekedar GDP per kapita, GDP growth yang ada. Jadi itu sekedar mengingatkan kepada Prof. Venus. Terima kasih. Makasih Prof. Akan saya jadikan referensi pada pemerintahan berikutnya. Insya Allah. Ya. Sudah ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan penyanggah kelima, Profesor Dr. Kosuke Mizuno Sensei.